Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Puji Tuhan, pada pagi hari ini kita boleh bertatap muka dan kita akan sejenak untuk merenungkan firman Tuhan. Dan renungan singkat pada pagi hari ini kita akan membahas apa yang namanya fatherlessness. Mari kita akan membaca di dalam kitab Maleakhi pasal yang keempat, ayat yang kelima sampai ayat yang keenam. Demikianlah firman Tuhan. Sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Maka ia akan membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kepada bapa-bapanya, supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Bapak Ibu, ayat ini bagaimana berbicara Tuhan akan mengutus Nabi Elia menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Dan pelayanan Nabi ini ia akan membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kembali kepada bapa-bapanya. Dan ini merupakan sebuah berita yang luar biasa. Bagaimana di akhir zaman Tuhan akan memulihkan setiap keluarga. Dan ini merupakan sebuah hati Tuhan, di mana Tuhan rindu setiap keluarga mengalami pertobatan, mengalami pemulihan, sehingga Tuhan melihat rumah tangga di akhir zaman ini akan menjadi rumah tangga yang bahagia dan diberkati Tuhan. Nah saudara, berbicara tentang fatherlessness adalah berbicara tentang ketiadaan seorang ayah dalam sebuah rumah tangga, di mana anak-anak tidak mengalami apa yang namanya kehadiran seorang ayah. Anak-anak tidak mengalami apa yang namanya hubungan atau relasi dengan seorang ayah. Dan bahkan peranan seorang ayah tidak maksimal dalam sebuah keluarga. Dan tahukah saudara, hal ini terjadi karena ada beberapa sebab. Yang pertama, ketika seorang anak ditinggal oleh ayahnya ketika ia masih sangat muda, maka ketiadaan seorang ayah yang membuat seorang anak akhirnya menjadi anak yatim dalam sebuah keluarga. Ini akan menjadi sebuah persoalan dalam sebuah rumah tangga. Yang kedua, yaitu terjadinya apa yang namanya perceraian. Ketika seorang ayah tidak hadir dalam sebuah keluarga akibat adanya hubungan yang retak dalam sebuah rumah tangga, mengakibatkan anak-anak tidak mendapatkan figur seorang ayah yang baik. Dan anak-anak mengalami apa yang namanya luka dalam hidupnya. Ini juga akan sangat berpengaruh dalam kehidupan anak-anak dalam sebuah keluarga. Dan yang ketiga, yaitu terjadinya bagaimana ada banyak ayah, ada banyak seorang bapak yang terlalu sibuk dengan pekerjaannya, sehingga mereka tidak memiliki apa yang namanya quality time, yaitu memiliki apa yang namanya waktu bagi anak-anak, sehingga mereka terlalu sibuk dan tidak memiliki waktu bagi keluarga. Dan ini juga akan sangat berdampak bagi kehidupan anak-anak dalam sebuah keluarga. Saudara, mari perhatikan akan perkara ini. Bagaimana Tuhan sangat pilu, Tuhan sangat sedih ketika melihat keadaan-keadaan yang seperti ini. Itu sebabnya Tuhan rindu di akhir zaman ini kita boleh dipulihkan, rumah tangga kita boleh diberkati. Dan itu sebabnya berbicara fatherlessness ini merupakan sebuah berita yang menjadi berita utama untuk Tuhan sampaikan, supaya setiap kita sadar bahwa kita harus menjadi seorang ayah yang baik. Kita harus menjadi seorang bapa yang baik dalam sebuah rumah tangga. Mari jadilah bapa-bapa yang memiliki waktu bagi anak-anakmu. Jadilah bapa yang berfungsi secara maksimal dalam rumah tanggamu. Mari Bapak Ibu,
khususnya seorang ayah. Mari jadilah bapa yang baik. Jadilah bapa yang memiliki hati bagi anak-anakmu. Sehingga saya percaya ketika kita dipulihkan, ketika kita sebagai seorang ayah dipulihkan, maka itu akan sangat membawa dampak yang besar dan akan membawa sebuah pertumbuhan dalam kehidupan anak-anak kita, terutama dalam pertumbuhan kepribadian dan karakter mereka. Dan inilah yang Tuhan mau, di mana hati bapak-bapak akan kembali kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kembali kepada bapak-bapaknya, sehingga anak-anak menghormati ayahnya dan ayah mengasihi anak-anaknya. Saudara, betapa sangat mengejutkan. Survei membuktikan bagaimana fatherlessness ini memiliki sebuah persentase yang besar di sebuah negara yang bernama Amerika Serikat, di mana dikatakan hasil survei daripada Gallup Poll dari The National Center for Fathering di Amerika Serikat ternyata cukup mengejutkan, hasilnya mencapai 79%. Dan ini menandakan bagaimana di negara Amerika Serikat anak-anak tidak mengalami kehadiran seorang ayah dalam rumah tangga. Dan ini akan sangat berdampak besar bagi kehidupan generasi, yaitu anak-anak. Itu sebabnya tidak mengherankan bagaimana di Amerika Serikat banyak terjadi hal-hal yang sangat tidak kita sangka-sangka. Bagaimana anak-anak bertumbuh dalam pergaulan yang bebas. Mereka terlibat dalam dunia narkoba. Mereka terlibat dalam dunia seks bebas. Mereka terlibat dalam sebuah tindakan kriminalitas. Dan ternyata setelah disurvei, mereka melakukan perkara-perkara itu karena ternyata mereka mengalami luka yang cukup dalam kepada seorang ayah. Mereka mengalami apa yang namanya kehidupan yang tidak mengalami kasih sayang dari seorang ayah dalam rumah tangga mereka. Saudara, itu sebabnya mari hari ini kita harus benar-benar sadar betapa sangat pentingnya seorang ayah dalam sebuah keluarga. Dan saya berdoa hari ini, jika Anda sebagai anak-anak mungkin Anda mengalami apa yang namanya luka akibat perbuatan seorang ayah, mari hari ini buka hatimu untuk mengampuni ayah-ayahmu. Dan ingatlah bahwa ada seorang Bapa yang baik, itu Bapa yang di sorga, Bapa yang penuh kasih, Bapa yang siap hadir, Bapa yang siap menjadi Bapa dalam kehidupanmu. Dan mari kejar dia, mari datang ke hadiratnya dan alami akan kasih Bapa dalam hidupmu. Saya percaya hati kita akan dipulihkan. Dan mari jika hari ini mungkin kita sebagai seorang Bapa, mari belajarlah bertobat, miliki sebuah kehidupan yang baik untuk anak-anak saudara. Sehingga di akhir zaman ini saya percaya rumah tangga Anda akan dipulihkan. Dan Tuhan sangat senang melihat adanya apa yang namanya pemulihan dalam setiap rumah tangga. Kiranya renungan ini memberkati kita dan mari kita harus benar-benar fokus dengan rumah tangga kita supaya kehidupan rumah tangga kita berbahagia dan diberkati oleh Tuhan. Shalom.